Halo teman-teman semua, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai lipid, bagian dari mata kuliah biokimia. Jadi, anggota yang telah menyusun materi ini, yang pertama, Yovelianti Maria Yolines, yang kedua, Godelipa Yunita, yang ketiga, Maria Cantika Saul, yang keempat, Maria Da Silva Toknai, yang kelima, Terbula Jelita, dan yang keenam, saya sendiri, Hardiana Ruma. Sekarang, kita masuk ke definisi lipid. Jadi, secara umum, lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi ia dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, atau benzena. Lipid tersusun terutama dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada beberapa jenis juga mengandung fosfor atau nitrogen. Jadi sekarang kita masuk ke definisi lipid menurut para ahli. Definisi lipid menurut para ahli juga diperkuat oleh berbagai ahli biokimia. Yang pertama, menurut Lehninger 2008, lipid adalah kelompok molekul biologis yang sifat khasnya adalah tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Yang kedua, Harper 2011 mendefinisikannya sebagai molekul hidrofobik atau amfipatik yang berperan dalam struktur biologis, penyimpanan energi, dan sebagai sinyal biokimia dalam tubuh. Yang ketiga, Murray et al. 2012 menyatakan bahwa lipid merupakan senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang proporsi oksigennya lebih rendah dibanding dari karbohidrat, sehingga menghasilkan energi per gram yang lebih tinggi. Yang keempat, kita masuk ke Nelson dan Cox 2017 mendefinisikan lipid sebagai molekul yang beragam serta struktural, namun kesamaan utama kelarutan dalam pelarut nonpolar dan ketidaklarutan dalam air. Dan yang kelima, terakhir, Voigt dan Voigt 2011 menjelaskan bahwa lipid merupakan komponen penting dari membran biologis dan berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang serta prekursor molekul sinyal. Yang berikutnya kita masuk ke klasifikasi lipid. Berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya, lipid diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lipid sederhana atau simple lipids. Yang kedua, lipid kompleks. Dan yang ketiga, lipid turunan. Jadi sekarang kita masuk ke fungsi lipid dalam tubuh. Fungsi lipid dalam tubuh memiliki banyak fungsi. Yang pertama, sebagai sumber cadangan energi utama, menjadi komponen struktural penting dalam membran sel seperti fosfolipid dan kolesterol. Lipid berfungsi sebagai pelindung organ dalam mengatur suhu tubuh. Yang keempat, merupakan prekursor untuk hormon steroid dan vitamin larut lemak A, D, E, dan K. Yang kelima, membantu proses penyerapan dan transport zat gizi. Yang keenam, memberikan rasa kenyang serta cita rasa pada makanan. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi lipid dalam tubuh, secara khusus fungsi lipid dalam metabolisme. Lipid dalam metabolisme memegang peran yang sangat penting. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi dan cadangan yang dapat digunakan ketika asupan karbohidrat dalam tubuh menurun. Metabolisme lipid mencakup serangkaian proses anabolisme atau pembentukan dan katabolisme atau pemecahan untuk mengatur pemanfaatan dan penyimpanan lemak di dalam tubuh. Dalam proses katabolisme, lipid dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya, trigliserida dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian mengalami beta oksidasi mitokondria menghasilkan asetil CoA. Asetil CoA kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Jadi, ketika asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air yang merupakan sumber energi utama bagi sel.
Kemudian kita masuk ke katabolisme lipid. Mari kita lihat lebih detail pada katabolisme lipid, yaitu proses pemecahan lemak untuk diubah menjadi energi yang siap digunakan tubuh. Proses ini diawali dengan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, dibantu oleh enzim lipase. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, lalu masuk ke jalur glikolisis untuk energi. Asam lemak menjalani beta oksidasi di mitokondria, di mana setiap asam lemak dikonversi menjadi asetil CoA. Kemudian kita masuk ke anabolisme lipid. Selanjutnya adalah anabolisme lipid, yaitu proses sintesis atau pembentukan lemak baru dari molekul-molekul yang sederhana. Proses ini berfungsi untuk menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak dan terjadi terutama di hati, jaringan adiposa, serta kelenjar susu. Tahap awal anabolisme lipid dimulai dari asetil CoA. Melalui serangkaian reaksi enzimatik, asetil CoA diubah menjadi asam lemak. Reaksi ini memerlukan ATP, NADPH, dan enzim asetil CoA, karboksilase, serta sintase asam lemak. Berikutnya kita masuk ke anabolisme lipid. Pada proses anabolisme lipid, tubuh melakukan sintesis atau pembentukan lipid baru dari molekul-molekul sederhana. Proses ini disebut dengan lipogenesis, yaitu pembentukan asam lemak dan trigliserida dari asetil CoA yang berasal dari kelebihan karbohidrat atau protein. Proses ini utamanya berlangsung di hati dan jaringan adiposa sebagai mekanisme penyimpanan energi jangka panjang. Dengan demikian, metabolisme lipid berperan krusial dalam menjaga keseimbangan energi tubuh, baik saat terjadi kelebihan maupun kekurangan sumber energi. Kemudian kita masuk ke tata nama lipid. Tata nama lipid umumnya mengikuti aturan penamaan asam lemak dan turunannya yang ditetapkan oleh IUPAC. Penamaan bergantung pada jenis ikatan dan jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Mengingat lipid tersusun atas asam lemak dan alkohol, biasanya gliserol. Asam lemak dinamakan berdasarkan jumlah atom karbon dan jumlah ikatan rangkat yang dimilikinya. Asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkat diberi akhiran anuat. Contohnya adalah asam pelamitat C6H32O2 yang berasal dari asam lemak jenuh 16 karbon. Sementara itu, asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang diberi akhiran enoat. Contohnya adalah asam oleat. Contohnya C18H34O2 yang merupakan asam lemak tak jenuh dengan satu ikatan rangkap. Untuk trigliserida, namanya dibentuk dari gugus asam lemak, penyusunnya yang terikat pada molekul gliserol. Jika ketiga gugus asam lemaknya sama, digunakan nama seperti tristearin yang merupakan trigliserida dari asam stearat. Namun jika gugus asam lemaknya berbeda, setiap asam lemak akan disebutkan satu persatu. Fosfolipid dan glikolipid dinamakan berdasarkan gugus tambahan yang melekat. Contohnya, fosfatidilkolin, akesitin, mengandung gugus fosfat dan kolin. Sedangkan cerebrosida yang merupakan glikolipid yang mengandung gugus gula sederhana. Jadi baik, dapat saya simpulkan di sini, lipid merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Ia berfungsi sebagai sumber energi cadangan utama dan merupakan komponen membran sel. Jadi baik, terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai lipid, mulai dari definisi, klasifikasi, fungsi metabolisme, hingga tata namanya. Jadi, sekian presentasi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Pak yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih.